Nah, ini dia. Nah, ini salah satu contoh soal kalau kita nanti ujian ya. Nah, ini kita nostalgia dengan pemrograman linear ya, karena sama saja ya proses pemodelannya ya, integer programming dengan linear programming ya. Akan tetapi tentunya ada tambahan ya, ketentuan bahwa di integer programming itu variabelnya harus mengambil nilai yang bulat atau integer. Nah, baik, ini dia soalnya. Ini ada sebuah perusahaan, dia memproduksi meja ya, tables, dan juga chairs ya, kursi. Nah, di sini sebuah meja itu membutuhkan 1 jam tenaga kerja dan 9 satuan apa, luas dari ini ya, kayu ya atau bahan baku. Sementara itu yang namanya kursi itu membutuhkan 1 jam tenaga kerja dan 5 square board feet of wood ya. Kayunya itu 5 square board feet of wood. Nah, kemudian ya saat ini tersedia tenaga kerja itu 6 jam. Kemudian bahan bakunya ini 45 board apa ya ngomongnya ini, kaki persegi kayak gitulah ya. Oke, kalau kita meter persegi ya, kalau ini nggak apa-apa lah, ini satuannya tidak baku bagi kita. Nah, kemudian kalau dijual yang namanya meja itu bisa menghasilkan $8 keuntungan dan kursi itu $5 keuntungan. Baik ya, jadi kalau dapat soal seperti ini ya, kita modelkan saja ya. Jadi yang pertama tentunya kita harus mendefinisikan apa itu precision variabelnya ya. Nah, jadi sebut saja X1 itu adalah jumlah meja yang diproduksi. Sementara itu X2 itu adalah jumlah kursi yang diproduksi. Oke. Nah, sekarang kita masukkan datanya ya. Jadi untuk meja ya, kemudian ini untuk kursi ya, kita sebut saja ya, di sini ada apa tadi? Tenaga kerja ya atau labor. Kemudian ada bahan baku atau kayu. Nah, kita isikan ya. Jadi ini dia, meja itu membutuhkan 1 jam labor sama 9 square board feet of wood. Ya, berarti kita isikan 1 dan 9 di sini untuk meja. Sementara itu untuk kursi itu 1 di sini dan 5 di sini. Nah, kemudian ketersediaan sumber daya ya, jadi 6 jam tenaga kerja. Oh ya teman-teman, sebelum saya lupa ya, di sini satuannya kan udah sama-sama jam ya, jam. Jadi teman-teman nggak perlu menyamakan ya. Bisa jadi nanti pada saat ujian teman-teman dapat yang 1 jam, yang 1 menit itu harus disamakan satuannya. Oke, nah kemudian bahan baku kayu di sini 45. Nah kemudian keuntungan yang dihasilkan oleh meja atau profit ya, keuntungan itu di sini 8 untuk meja dan 5 untuk kursi. Nah, sudah teman-teman. Ini dia selesai datanya. Sudah lengkap seperti ini. Nah, sekarang bagaimana bentuk integer programming modelnya ya. Nah, baik. Jadi kita ingin memaksimumkan keuntungan yaitu 8 X1 ya. Kita sebut saja Z ya. 8 X1 ditambah dengan 5 X2. Ya. Kemudian dengan kendala, ya kita lihat untuk kendala tenaga kerja, berarti kita punya 1 X1 ditambah 1 X2. Ya, 1 X1 ditambah 1 X2, dia tidak akan melebihi 6. Ya, ini kendala tenaga kerja.
Sementara itu kendala bahan baku ya, kita punya ini ya 9x1 ditambah 5x2 kurang dari atau sama dengan 45. Ya, tentunya x1 dan x2 itu non negatif, dan karena meja dan kursi itu harus bilangan bulat, maka kita bubuhkan x1 dan x2 itu ke bilangan bulat atau ke integer. Nah, sudah selesai ya. Nah, sekarang ternyata di sini ya, kalau di 9.2 itu kan kita hanya memformulasikan saja. Nah, tetapi di sini kita juga sudah harus menyelesaikannya ya. Nah, sekarang kita akan gunakan metode branch and bound ya. Nah, bagaimana cara kerja metode branch and bound? Jadi yang pertama itu kita bagi dia menjadi subproblem ya. Selalu yang pertama itu kita selesaikan solusi LP relaxation-nya. Ya, jadi kita sebut ya, yang pertama itu problem 1 ya. Masalah 1 gitu ya. Itu nggak lain adalah LP relaxation. Apa itu LP relaxation? LP relaxation itu nggak lain adalah LP yang kita peroleh dengan menghapus kendala integernya. Ya, jadi ini kita abaikan dulu. Jadi kita hanya menyelesaikan ini, ya. Ini yang akan kita selesaikan. Oke, baik. Nah, jadi coba kita selesaikan. Ya, kita punya maksimumkan ini dengan kendala ini. Ya, berarti kita punya ada 2 garis di sini ya. Sama-sama kita kerjakan di sini saja. Biar lebih precise ya, kita buat dalam garis. Baik, untuk kendala yang pertama, yaitu perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, atau di sini X1 dan X2-nya itu apa? Ya, kita punya, ini mudah sekali ya. X1, X2, ya kalau X1-nya 0, X2-nya 6, kalau X2-nya 0, X1-nya 6. Ya, berarti dia melewati 0,6 dan 6,0. Ya. Sekalian aja yang kedua, ya, maka kita punya X1-nya 0, itu X2-nya adalah 45 dibagi 5 ya, 9. Kemudian kalau X2-nya yang 0, ya, ini yang 0, berarti 45 dibagi 9 itu 5. Ya. Nah, berarti garis yang pertama itu melalui 0,6 dan 6,0, garis yang kedua melalui 0,9 dan 5,0. Udah, kita buat saja 0,9 dan 5,0. Ya. Kemudian 0,6, ini nggak lain adalah sumbu X1, ini sumbu X2. Nah, baik teman-teman, ya. Ini dia grafik kita yang pertama, ya. Akan tetapi kita sempurnakan dulu, ya. Karena di sini X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 6. Nah, berarti yang diarsir itu yang di bawah, di sebelah kiri garis yang pertama yang biru ini, ya. Kemudian yang kedua, sama ya, tandanya juga di bawah juga. Di ini yang diarsir. Kemudian tentunya X1 besar dari 0 dan X2 besar dari 0 gitu ya. Nah, sehingga daerah visibelnya itu adalah yang ini. Yang diarsir ini ya. Jadi mulai dari yang ini ya. Dari sini ke sini ke sini. Semoga kelihatan. Nah, mana solusi optimalnya? Ya, bisa teman-teman cari titik-titik pojoknya, ya, atau bisa juga dengan menggunakan garis isoprofitnya ya. Nah, jadi garis isoprofitnya itu tentunya kita adaptasi dari fungsi objektif ya. Berarti garis isoprofitnya adalah 8x1 ditambah 5x2 ya, dapatnya dari ini ya. Sama dengan K. Nah, K itu berapa? Nah, kita ambil aja salah satu titik yang akan dilewati lah ya. Misalkan di sini, misal ya. Jadi ini nggak lain adalah garis 0,4 ya.
X1-nya 0, X2-nya 4. Ya, berarti kita substitusikanlah X2-nya 4 ke sini, berarti kita punya 8 kali 0, yaitu 0, ditambah 5 kali 4, yaitu 20. Berarti K-nya adalah 20. Ya, nah itu dia garis isopropiknya. Ya. 8X1 ditambah 5X2 sama dengan 20. Nah, ini langsung aja kita buat. Maka ini kalau ini X1, X2. Kalau X1-nya 0, maka X2-nya 4. Sebaliknya kalau X2-nya 0, maka X1-nya adalah 20 per 8. 5 per 2 atau 2,5. Nah, baik, jadi dia melewati sini dan melewati ini. Oke. Nah, baik, kita buat aja garis isopropiknya 0,4 dan kira-kira. Nah, baik, sehingga ya manakah yang merupakan solusi optimal itu pada saat kita geser ke kemana, ke atas ya di sini ya, karena yang ditanya adalah maksimum. Atau boleh juga kita ambil satu lagi di sini, maka nanti Z-nya makin besar. Jadi boleh diuji ya, semakin ke atas dia akan semakin besar Z-nya, ya, atau di sini K-nya seperti itu ya. Nah, maka titik terakhir yang akan ditemui oleh garis isopropik kita ini, ya, itu adalah kalau kita geser-geser ya, kita geser-geser, maka yang paling akhir itu yang ini teman-teman, ya, yang titik ini, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah titik optimal ini berapakah koordinatnya? Oke, berapakah koordinatnya? Nah, itu bisa kita cari dari perpotongan kedua garis ini. Ya, oke. Coba kita cari ya, sebut saja ini titik A gitu ya misalkan. Oke, kita cari koordinat titik A. Ya, dia nggak lain adalah perpotongan ini dan ini. Udah, kita anggap dulu sama dengan ini ya tentunya. Nah, kita eliminasi substitusi. Ya, oke. Oke, sekarang mau kita cari atau kita eliminasi X1-nya, berarti yang atas itu dikalikan 9. Maka kita punya seperti ini. Sama dengan 54. Yang bawah 9X1 ditambah 5X2 sama dengan 45. Jadi teman-teman ya, ingat lagi pelajaran di SMP ya. Jadi pada saat kita mau eliminasi substitusi dua persamaan ini ya, ingat persamaan apa? Pelajaran persamaan linear dua peubah gitu ya. Maka yang atas itu kalikan 9 ya. Berarti 9X1 tambah 9X2 sama dengan 54. Oke, nah ini kita kurangkan saja ya. Kita kurangkan. Nah, berarti kita dapat ini habis ya, berarti kita punya 4X2 sama dengan apa? 9 ya. X2-nya adalah 9 per 4. Bagaimana dengan X1? Nah, X1-nya ya boleh kita substitusi ya. Yang paling gampang mungkin ya substitusi ke sini saja. X1 tambah X2 sama dengan 6. Ya berarti X1 adalah 6 dikurang X2. Ya berarti 6 dikurang X2-nya ini ya. 9 per 4. Berarti kita punya 24 per 4 dikurang 9 per 4. Gak lain adalah 15 per 4. Nah itu dia X1 dan X2-nya. Oke, sehingga solusi optimalnya ya itu adalah Z yaitu 8X1 ditambah 5X2 ya, kita masukkan X1 dan X2-nya. Ya, berarti 8 kalikan X1. X1-nya adalah ini 15 per 4 tambah 5X2. Berarti kita punya 8 kali 15 20 per 4 ditambah 45 per 4. Ya, kita punya 165 per 4. Ya, atau kalau mau dijadikan pecahan campuran, kita punya 41. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sayangnya tidak semulus yang kita harapkan seperti yang di contoh
9.3 ini tadi ya. Maksudnya kita yang di 9.3 introduction tadi kan kita selesaikan LP relaxation, langsung ketemu juga integer programming solution-nya ya. Nah, kalau yang ini kita sayangnya ya kita dapat X2-nya itu pecahan, X1-nya pecahan juga gitu ya. Nah, kemudian Z-nya juga pecahan. Cuma tidak masalah ya. Jadi kita tulis saja di sini ya. Jadi kita punya subproblem 1 solusinya adalah ya nilai Z adalah 41 1/4 ya. Kemudian X1-nya kalian adalah 15/4 3,75. Kemudian X2-nya adalah 9/4 ya, atau 2/1/4. Seperti itu. Ya, atau boleh juga teman-teman menulisnya dalam pecahan, nggak masalah. Nah, sekarang dari sini kita bisa belajar teman-teman bahwa ini adalah pertama kali kita menyelesaikannya ya, waktunya sama dengan 1, maksudnya pertama kali kita menyelesaikannya, kita dapat Z-nya 41,25 ya. Nah, berarti nanti ke bawah-bawahnya ini, karena ini adalah soal memaksimumkan ya, ke bawah-bawahnya itu dia akan lebih kecil dari 41,25 ya untuk nilai fungsi objektifnya. Seperti itu. Jadi ini sebagai batas atasnya sekarang. Ya, makanya kan cabang dan batas. Nah, ini sekarang batas atasnya gitu. Nah, sekarang X1 dan X2, keduanya itu pecahan. Sementara itu kan di soal itu yang diminta dua-duanya itu harus integer. Nah, sekarang boleh kita mencabangkan, boleh X1 yang dicabangkan atau boleh X2 yang dicabangkan. Nah, kira-kira mana yang mau dicabangkan? Ini sebenarnya ada ketentuan ya teman-teman. Ada yang lebih suka mana yang dicabangkan itu yang pecahannya lebih dekat ke 1. Nah, jadi dalam hal ini kan 3,75 kan. Jadi 0,75 itu kan lebih dekat ke 1 gitu. Katanya gitu ya. Walaupun tidak harus ya. Jadi boleh aja teman-teman mencabangkan yang satunya, kan dia masih pecahan juga. Nah, cara mencabangkannya adalah seperti ini. Kita tidak ingin 3,75 itu muncul lagi dalam solusi optimal kita. Nah, sementara itu ya 3,75 itu terletak di antara dua integer, yaitu 3 dan 4. Oleh karena itu, ya X1 itu harus kita cabangkan, dia lebih besar dari 4 atau dia kurang dari 3. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita cabangkan. Ya. Ini cabang lagi. Ya, jadi seperti ini penjelasannya. Nah, jadi kan kita akan cabangkan X1 aja ya. Nah, jadi kan X1 di sini adalah 3,75. Nah, ini kita cabangkan. Ya. X1 itu besar dari 4. Besar dari atau sama dengan 4. X1 kurang dari atau sama dengan 3. Ya, jadi dia ke sana dan ke sini. Ya, sehingga yang di tengah-tengah ini, ya, jadi 3,75 kan dia berada di antara 3 dan 4, itu tidak akan muncul lagi dalam solusi optimal berikutnya, gitu. Ya, jadi sekarang boleh kita tulis di sini, X1 lebih besar dari sama dengan 4, X1 kurang dari sama dengan 3. Nah, inilah yang kita sebut sebagai subproblem 2 dan subproblem 3. Problem 2 dan subproblem 3. Oke, bisa diikuti ya. Jadi di sini kita sebut sebagai subproblem 2 dan subproblem 3. Terserah mau dikerjakan yang mana dulu. Ya, boleh 2, boleh 3. Nah, kita kerjakan dulu yang subproblem 2. Nah, subproblem 2 ini itu nggak lain adalah subproblem 1 ditambah dengan constraint X1 besar dari sama dengan 4. Ya, jadi kita tulis saja. Kita akan mengerjakan subproblem 2 ya. Subproblem 2 itu gak lain adalah LP relaxation kita tadi di subproblem 2 ya, itu adalah subproblem 1 ya ditambah dengan X1 besar dari sama dengan
Atau saya tulis di sini ya, kendala atau constraint X1 besar dari sama dengan 4. Sementara itu, subproblem 3 itu nggak lain adalah subproblem 1 ditambah constraint yang mana? Yang ini tadi, yang X1 kurang dari atau sama dengan 3. Ya. Jadi subproblem 3 itu adalah subproblem 1 plus constraint ini. 1 kurang dari sama dengan 3. Baik, kita selesaikan subproblem 2 dulu, teman-teman. Oke, kita kerjakan dulu ya, baru nanti siapa tahu kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik. Nah, jadi kan sebenarnya ya, pada saat subproblem 2, itu kan kita tulis ulang semua soal ini gitu ya. Ini kita tulis ulang semua. X1 besar dari sama dengan 4. Nah, baru X1, X2 besar dari 0. Nah, gitu kan sebenarnya. Cuma nggak perlu teman-teman ya membuat seperti ini, nggak perlu ya, karena kita sudah tahu ya bahwa ini nggak lain adalah subproblem 1, kemudian ini adalah constraint yang baru. Nah, seperti itu ya. Jadi, oke lah, nggak apa-apa untuk kali ini kita tulis ini yang akan kita kerjakan, ya, akan tetapi kedepannya nggak usah ditulis. Cukup ditulis subproblem 2 itu adalah subproblem 1 tambah constraint ini. Udah itu saja. Ya sudah cukup. Nah, baik. Kemudian bagaimana cara menggambarnya? Itu juga sebenarnya nggak usah kita gambar dari awal juga nggak apa-apa ya. Kita cukup fotokopi ini semua. Ya nggak? Karena ini kan subproblem 1 kan. Masa nggak tahu nih saya bisa mau fotokopi atau enggak. Bisa saudara-saudara. Ya sudah nggak apa-apa, saya gambar ulang lagi. Baik ya, jadi saya tulis di sini. Ya, kita gambar lagi yang tadi. Ya. Nah, kemudian X1 besar dari 4. Nah, sekarang kita langsung buat yang X1 besar dari 4. Oke, tapi teman-teman ingat ya bahwa ini kan X1. Ini kan X2. Berarti kalau garis X1 sama dengan 4, itu dia sejajar dengan sumbu X2 ini ya. Nah, berarti dia di sini ya. 4-nya di sini. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat daerah arsirannya ya. Tentunya kalau yang konselin yang pertama itu di sebelah kiri. Ya, konselin yang kedua juga sebelah kiri. Sorry, maksud saya konselin yang pertama tuh yang ini. Konselin yang kedua yang ini. Nah, sekarang yang ini, X1 besar dari sama dengan 4. Itu tentunya yang, ya, dia akan ke sebelah kanan dari garis ini. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya bahwa inilah dia daerah visible untuk subproblem 2. Seperti itu, ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kan begini. Jadi kan untuk yang ini, yang pertama ini, itu kan dia di bawah. Nah, di bawah ya, di bawah semua nih. Kemudian yang kedua tuh di bawah juga. Di bawah. Gitu ya. Nah, itu nggak lain adalah daerah visible untuk subproblem 1 ya. Kita udah lihat tadi. Nah, sekarang tambah lagi untuk yang ini. Ini X1 besar dari sama dengan 4 ya. Nah, berarti dia ini ke arah kanan ya, sehingga dia nggak lain yang ini, daerah visible-nya, yang segitiga kecil itu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita cari ya, manakah titik optimalnya? Ya, apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Ini nggak lain adalah perpotongan ya, garis X1 sama dengan 4 dengan garis yang biru atau garis yang ke sini. Nah, jadi silakan dicari ya manakah solusi optimalnya dengan menggunakan garis isoprofit ini tadi ya. Kita udah tahu garis isoprofit itu gradiennya seperti itu ya. Jadi dia bolehlah kita buat di sini 4, di sini seperti ini. Kalau digeser-geser
maka mana yang yang ini kan yang paling terakhir ditemukan ya. Nah, berarti kita harus cari berapakah koordinat ini. Koordinat ini tentunya X1-nya sama dengan 4, X2-nya sudah masukkan saja ke sini. Ya, karena dia merupakan perpotongan antara garis X1 sama dengan 4 dengan garis yang 9X1 tambah ya yang biru ini ya. Berarti kita punya X1 sama dengan 4, kemudian 9 kali 4 ditambah 5 kali X2 sama dengan 45. Ya, berarti kita punya 5X2 sama dengan 45 dikurang 36, yaitu 9. Berarti kita dapat X2-nya adalah 9/5. Seperti itu. Kalian aja kita hitung Z, ya. Nah, berarti Z-nya adalah, masukkan 8 kali X1 ditambah 5 dikali X2. Nah, berarti kita punya 32 ditambah 9. 41, teman-teman. Ah, ini bulat. Tapi jangan keburu senang dulu ya. Yang bulat itu fungsi tujuannya gitu. Sementara itu, ini masih pecahan. Oke, cuma nggak apa-apa. Kita sudah mendapatkan hasil untuk subproblem 2. Ya, jadi kita letakkan problem 2 di sini. Kita dapat nilai Z-nya 41 dengan nilai X1 sama dengan 4 dan X2-nya adalah 9/5. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang udah beres di sini. X1-nya sudah bulat. Nah, sekarang kita cabangkan yang 9/5 ini. Nah, 9/5 itu kan 1, sekian, teman-teman. Ya, nah, berarti kita harus mencabangkan dalam hal ini X2-nya. Ini kan 9/5 itu 1/4/5 kan? Nah, oke, jadi di sini 9/5 itu 1/4/5. Berarti dia antara 1 dan 2 kan? Nah, berarti ini kita cabangkan. Ya, kali ini kita mencabangkan X2, yaitu X2 besar dari sama dengan 2, X2 kurang dari sama dengan 1. Kita cabangkan di sini. Jadi kita punya subproblem 4 dan subproblem 5. Nah, jadi subproblem 4 ya. Ini apa kita cabangkan? X2-nya ya, X2-nya besar dari sama dengan 2 atau X2-nya kurang dari atau sama dengan. Ini subproblem 5. Ya. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bu, kenapa nggak kerjakan yang atas dulu? Enggak, ini kita pakai sistem last in, first out, ya LIFO. Ya. Jadi kita ke bawah sampai kita ketemu sama solusi integernya. Baru nanti kita, kalau sudah ketemu bawah-bawahnya, baru kita naik ke atas. Seperti itu. Ya. Baik, nah sekarang kita selesaikan dulu. Nah, siapa yang tahu? Subproblem 4 ini, nah kan ini harus tahu ya, akarnya itu dari mana gitu ya. Subproblem 4 ini merupakan apa? Subproblem 2 ya, ditambah dengan X2 besar dari sama dengan 2 gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita tulis subproblem 4 ya, itu enggak lain adalah subproblem 2. Bentar saya geser ini. Jadi ini ya. Kita ingat aja. Subproblem 4 adalah subproblem 2 ditambah X2 besar dari sama dengan 2. Constraint X2 besar dari sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat aja di sini ya, nggak usah kita gambar lagi yang bawahnya. Jadi, ini subproblem 2 tadi ya. Ini subproblem 2. Daerah visible untuk subproblem 2. Kemudian kita tambahkan satu constraint lagi, nggak lain adalah constraint X2 sama dengan 2. Nah, ini dia. Ini adalah constraint X2 ya, besar dari sama dengan 2, berarti dia garisnya kan ke atas. Nah, ada nggak daerah visible? Karena ini ternyata daerah arsiran yang atas ya tidak ada yang berpotongan dengan yang ini. Nah, berarti dia tidak ada solusinya. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh di mana pemrograman linear itu tidak punya
daerah visibelnya ya. Nanti maksudnya ya, jadi kayak misalkan, oke lah kita rekonstruksi ulang ya. Jadi di sini, ini ke sini, kemudian ada konsen yang baru, ini ke atas. Nah, berarti kan dia tidak punya arsiran yang sama ya. Nah, berarti dia invisible. Nah, jadi ini mudah banget nih berarti. Subproblem 4 nih, langsung aja kita nobatkan dia sebagai invisible. Kenapa invisible? Karena tidak ada daerah visible yang memenuhi ya keempat konsep. Nah, sekarang ya ini berarti kita mengerjakan yang ketiga urutannya. Nah, sekarang kita kerjakan subproblem 5. Nah, ini kita kerjakan yang keempat kali ya. Nah, berarti subproblem 5 itu nggak lain adalah subproblem 2 ya, tambah konstren X2 kurang dari sama dengan 1. Baik. Sekarang subproblem 5 itu nggak lain adalah subproblem 2 ditambah dengan constraint X2. Jadi subproblem 5 itu adalah subproblem 2 ditambah dengan constraint ini. Nah, daerah visibelnya tentunya kita lihat saja dari yang ini tadi ya. Nah, jadi ini subproblem 2 kan, ini constraint-nya yang segitiga ini. Nah, ditambah dengan X2 kurang dari sama dengan 1. Nah, X2 kurang dari sama dengan 1 itu kan dia yang ini. Nah, ini kan. Karena ini adalah garis X sama dengan 1 ya. Kalau mau kita tarik dari sini boleh juga. Nah, gitu. X2 kurang dari 1. Berarti dia ke bawah. Nah, untuk kali ini ada arsirannya. Nggak lain adalah yang berbentuk trapesium ini. Ya. Nah, sekarang ya, teman-teman. Mana ini kira-kira solusi optimalnya? Oke, mungkin saya zoom lah ya. Nah, yang daerah yang trapesium ini, apakah di 4,0, 5,0, 4,1, atau berapa ini? Saya nggak tahu ini. X1-nya berapa, tapi X2-nya pasti 1 kan? Nah, udah kita cari aja lah ya. Ini koordinatnya. Yang ini maksud saya, semoga kelihatan. Ya. Nah, itu koordinatnya berapa? Ada yang tahu nggak? Nah, dia kan perpotongan dengan garis yang konstren yang kedua ini ya. Yang ini. Ya. Nah, kita substitusikanlah X2-nya sama dengan 1. Ya, oke. Nah, berarti kita punya 9 X1 ditambah 5. Nah, X2-nya ganti dengan angka 1 ya. Sama dengannya 45. Nah, berarti kita punya 9X1 sama dengan 45 dikurang 5 ya, 40. Ya, berarti X1-nya adalah 40 per 9. Ya. 4/9. Oke. Nah, itulah dia solusi optimalnya ya untuk subproblem 5 kita ini. Ya, nggak lain adalah X2-nya 1, X1-nya 4/9. Berapakah nilai Z-nya? Ya, kita tulis saja ya. Z-nya ya adalah 8 kali X1, 1/9 ya, ditambah dengan 5 kali X2-nya 1 ya. Berarti kita punya 320 per 9 ditambah 5 itu 45/9. Ya, berarti kita punya 36 ya, 365 per 9 ya. Oke, itu sudah. Ingatin ya, 365 per 9. 29. Oke, kita tulis di sini. Untuk problem 5 tadi ya. Z. Oke, X1-nya 40/9 ya. Kemudian X2-nya 1. Oke. Nah, ini sekarang kita cabangkan. Kalau yang ini udah beres ya. Sudah bulat ya. Nah, sekarang ini yang kita cabangkan. X1-nya lagi ya. Sekarang 40/9 itu di antara berapa ya? Ya, 4 sama 5 ya. Karena kan dia 4, sekian. Ya, betul. 4 sama 5. Nah, berarti kita cabangkan. Semoga ini pencabangan yang terakhir ya, teman-teman. Oke. Berarti kita punya subproblem 6 dan 7. 6 dan 7. X1-nya besar dari 5. Atau X1-nya kurang dari sama dengan 4. Ya, ini subproblem 6, subproblem 7. Jadi, apa itu subproblem 6?
nggak lain adalah subproblem 5 ditambah konstran X1 besar dari sama dengan 5. Ya. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu mana subproblem 5. Ini dia yang berbentuk trapesium ini. Ya. Nah, sekarang ditambah ya X1 besar dari sama dengan 5. Ya. X1 besar dari sama dengan 5. Nah, sekarang kita lihat. Daerah ini ya ditambah dengan X1 besar dari sama dengan 5. Nah, garis X1 besar dari sama dengan 5 itu kan dia garis yang memotong di sini di 5 ya. Sekarang pertanyaannya, apakah ada ya arsiran antara daerah trapesium ini dengan garis X1 besar dari sama dengan 5? Enggak. Ada nggak? Ayo, ada yang bilang ada atau enggak? Tidak ada. Nggak ada, Bu. Yakin? Walah. Ini besar dari pakai sama dengan loh. Coba direnungkan lagi. Di satu titik. Iya betul, di satu titik. Ya, ini mungkin gambar saya kurang tepat ya. Harusnya geser dikit. Cuma saya susah menggesernya. Susah banget. Dia lompatnya diskret ya, nggak kontinu. Oke, teman-teman. Jadi begini. Oke, mungkin saya zoom aja. Jadi kan kalau misalkan kita punya, ini kan misalkan garisnya, apa gambarnya tadi kan. Nah, di sini kan pas dia sama dengan 5. Ya. Nah, kemudian dia datang satu konstran lagi yang garis ini, dan dia arsirannya ke kanan. Cuma segala sesuatu yang ada di garis ini ikut. Nah, berarti kan perpotongan antara bidang dengan garis itu ada di titik ini. Gitu. Jadi ada teman-teman, ya. Nggak lain adalah titik 5. Enggak, X1 sama dengan 5 itu sendiri. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa, Bu. Berarti ada titik potongnya. Nah, sekarang kita lihat aja ya. Titik potongnya di 5,0 itulah ya. Ya sudah, berarti itulah kandidatnya ya, yaitu X1 sama dengan 5, X2-nya sama dengan 0. Nah, berapakah nilai ini? Ya sudah, kita kalikan saja. Ya, nilai tujuannya adalah 8 dikalikan 5, yaitu 40. Itulah dia Z-nya. Nah, inilah yang kita nobatkan sebagai solusi kandidat atau candidate solution. Nah, gitu teman-teman. Sekarang ya kita cari ya, sebelum saya lupa ini T sama dengan 5. Jadi maksudnya urutan kita mengerjakannya ya. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini, yang sebelahnya ya. Nah, teman-teman, di sini subproblem 7 ya. Kita sementara ini kita sudah mendapatkan yang terbaik adalah 40 ya. Kita berharap masih ada yang bisa 41 gitu ya. Oke, nah sekarang kita cek apakah ini bisa menghasilkan Z-nya sama dengan 41. Coba sekarang kita lihat subproblem 7 itu adalah subproblem 5 ditambah X1 kurang dari sama dengan 4. Oke, nah kita lihat lagi ya daerah visible untuk yang subproblem 5 ini yang merupakan trapesium ini ya. Nah kita tambah dengan konstran X1 kurang dari sama dengan 4. Nah, coba saya zoom aja di sini. Ya, jadi oke, kita lihat di sini. Nah, berarti ini adalah subproblem 5 ya, daerah visibelnya ditambah satu kendala yaitu X1 ya, kurang dari sama dengan 4. Nah, berarti dia arsirannya ke kiri. Nah, berarti sekarang coba teman-teman renungkan, adakah perpotongan antara bidang ya, trapesium ini, trapesium yang ini dengan garis X1 kurang dari sama dengan 4. Ada tidak perpotongannya? Ada. Ada, yaitu di sepanjang garis ini kan? Ya. Nah, di sini berarti titik pojoknya adalah ada 2 ya. Ini atau ini. Ya, yaitu 4,0 atau 4,1. Ya, tentunya yang menghasilkan nilai optimum itu adalah pada saat 4,1. Ya, boleh teman-teman cek ya dengan memasukkan ke Z-nya. Ya, 8 dikali 4 ditambah 5 dikali 1. 37 cuma ya. Nah, teman-teman. 37.
walaupun ini solusinya integer ya, seperti yang kita harapkan, akan tetapi di sini 37 cuma, padahal kita sudah punya yang lebih baik yaitu 40. Nah, berarti ini kita hentikan ya, kita bunuh ya, fetom ya namanya kita silang ya, fetom. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, berarti sudah ya, walaupun ini solusi kandidat juga sebenarnya ya. Sebenarnya solusi kandidat juga teman-teman, akan tetapi ya, kenapa dia dinamakan solusi kandidat? Karena dia integer. Tapi kenapa kita tidak pilih? Karena sudah ada yang lebih baik. Gitu ya. T sama dengan 6. Ini. Nah, baik. Nah, bawah ini sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat yang atas. Nah, ini nggak usah dicabangkan karena invisible. Oke, mungkin saya perkecil saja. Nah, berarti kita harus ke sini. Nah, tetapi kita sudah punya batas bawahnya. Batas bawahnya ya. Ini kan namanya cabang dan batas. Nah, batas bawahnya itu 40, artinya kita sudah punya di kantong kayak gitu ya. Yang baik itu solusi kita itu 40. Nah, kita mau cari yang lebih besar dari 40 sebisa mungkin. Ya, ada nggak? Nah, apakah ini nanti beranak pinak juga atau tidak? Nah, kita lihat ya. Oke. Oke, jadi intinya kita sudah punya 40 dan kita akan mencari yang lebih bagus dari 40. Dalam hal ini 41 ya. Dan seterusnya ya. Ya harus 41 karena 42 nggak boleh ya karena dia batas atasnya banget itu 41,25. Baik teman-teman, nah sekarang kita kembali lagi ke subproblem 3. Subproblem 3 itu nggak lain adalah subproblem 1 yaitu LP relaxation ditambah dengan kendala ini, X1 kurang dari sama dengan 3. Oke, kita lihat saja di sini nggak usah gambar lagi. Ya, kita punya ini adalah subproblem 1 kita. Nah, ditambah kendala X1 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini ke kiri berarti. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, berarti mana yang merupakan daerah visible dari subproblem 3 ini? Itu tentunya yang kuning ini, nah, tetapi kita buat yang ini. Ya, sekarang yang merah ini ya, trapesium ini. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, baik. Nah, sekarang kita cari manakah solusi optimalnya, ya. Ya, jadi ini apanya? Ini adalah garis isoprofit. Coba kalau teman-teman geser, maka dia garis isoprofit ini, maka dia yang paling terakhir ditemui itu adalah yang ini. Nah, titik berapakah itu? Nah, ini udah kelihatan sekali ya di tempat kita ini 3,3 gitu ya. X1-nya 3, X2-nya 3. Ya enggak? Kalau nggak yakin, ya sudah masukkan saja. Ini X1-nya sama dengan 3, dia berpotongan dengan garis yang ini. Ya, garis yang ini. Berarti X1-nya 3, berarti X2-nya 3. Ya sudah ya, semakin menambah keyakinan kita bahwa X1 sama dengan 3, dan X2 sama dengan 3. Nah, berapakah nilai Z? Ya, 39. Dan ini kandidat, solusi kandidat ya, karena dia integer. Ya, akan tetapi kita lihat ya, kita sudah punya 40 tadi dari sini ya. Akan tetapi sekarang kita dapatnya 39. Berarti ini pencarian kita hentikan. Ini juga fetom ya, kita silang. Sehingga dengan demikian kita temukan bahwa solusi optimalnya itu adalah yang di subproblem 6 ini. Ya, berarti 40. Oke. Nah, solusi optimal dari integer programming-nya itu adalah ya Z sama dengan 40. Ya, itu dicapai pada saat X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0. Oke. Nah, kelihatan ya bahwa memang solusi integer programming itu lebih rumit dibandingkan kita menyelesaikan pemrograman linear. Kalau pemrograman linear kan udah cukup satu ini aja selesai gitu ya. Kan tetapi kalau yang ditanya itu integer programming, kita sebenarnya ya secara tidak langsung itu menyelesaikan
Ada 7 di sini ya. Ada 7 subproblem. Kita cari sampai hasilnya itu merupakan integer solution ya, yang X1 X2-nya bulat. Nah, satu hal yang kita pelajari di sini, coba teman-teman lihat, ini soal maksimum ya. Jadi kalau kita lihat ini nilai optimum untuk LP relaxation-nya 41,25. Nah, ke bawahnya ini pasti kurang dari itu. Nah, ini kurang. Semakin ke bawah semakin jelek nilainya ya. Nah, ini semakin ke bawah semakin kecil. Itu. Tapi kalau untuk soal minimisasi, semakin ke bawah semakin besar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, bisa dibayangkan ya, dapat satu soal ini. Jenanya, Bu. 2 jam. Bu. Ya, iya silakan. Jenanya. Ya, silakan. Gini, di subbab 9.2 itu kan dia pakai lebih dari 2 variabel. X1, X2, X3 sampai X berapa gitu kan. Dan itu kan lumayan sulit kalau harus bikin modelnya gitu kan. Kalau maksudnya model integernya. Nah, bisa nggak Bu didekati pakai metode ini, Bu? Oh, bisa. Tapi bukan pakai metode grafik ya. Kalau ini kan kita menggambar pakai metode grafik itu karena kita hanya melihat ya, kita hanya melibatkan 2 variabel. Tapi kalau udah 3 variabel aja kita udah nggak bisa gambar. Jadi nanti pakai metode simplex. Nah, siapa yang belum bisa metode simplex, tapi nanti branch and bound juga gitu ya. Branch and bound juga. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Memang mungkin untuk kali ini ya kita memang mengerjakannya itu dengan metode grafik. Kok cuma 2 variabel? Itu ya nggak apa-apa. Itu hanya untuk memberikan gambaran ya, cara kerja metode branch and bound tuh kayak gini. Ya kan, tetapi nggak usah khawatir nanti pada saat kalau udah banyak sekali itu ya variabelnya, ya mau nggak mau pakai software ya, atau kalau misalkan masih 3 variabel 4 variabel kita pakai metode simplex ya, dengan dual simplex namanya. Ya nanti akan sampai ke sana sih, kita akan belajar juga ke sana. Ya tunggu saja ya. Tapi untuk kali ini apakah sudah paham ya dengan menggunakan metode grafik ini teman-teman? Bisa Bu izin tanya. Oh ya boleh, siapa yang mau bertanya? Ya saya nanti kalau ujian gambarnya cukup satu aja kan, nggak usah gambar lagi gitu. Kalau misalnya pakai metode grafik, tapi kan jadi apa ya, ruwet gitu. Ya, pertanyaan bagus ya. Sebentar, saya mau share screen dulu. Jadi pada saat teman-teman gini ya, ini jika saya jadi teman-teman ya. Jadi kalau dapat soal kayak gitu, ya pertama, jangan panik ya, jangan panik. Yang pertama tuh gambar dulu LP relaxation-nya ya. Ini misal aja ya. Ini misal kita dapat soal gitu ya. Nah, subproblem 1. Subproblem 1 saya agak besarkan dikit lah. Oke, subproblem 1 wajib digambar. LP relaxation wajib digambar ya. Wajib digambar. Nah, teman-teman gambar. Kemudian teman-teman pastikan misalkan, oh ini itunya. Daerah solusinya ini, daerah visible-nya ini. Udah. Oke, ini subproblem 1. Kemudian untuk subproblem 2 dan subproblem 3 itu boleh teman-teman gabungkan. Ya, jadi boleh teman-teman tulis kayak gini ya. Ini daerah visible SP1 kayak gitu. Nah, untuk gambar subproblem 2 dan 3, nah itu boleh teman-teman fotokopi dari yang ini gitu ya. Atau nggak apa-apa, gambar lagi. Itu boleh gambarnya di satu tempat aja. Gini, ya. Sorry, salah. Gini, kemudian gini. Nah, misalkan subproblem 2-nya ini misal aja ya. Subproblem 2-nya misal nah, ini misalkan subproblem 2, ini subproblem 3 gitu ya. Nah, kalau kita iriskan dari subproblem 1 itu kan berarti ini daerahnya untuk subproblem 3, ini untuk subproblem 2. Nah, nggak apa-apa teman-teman buat kayak gitu. Nah, tapi kasih keterangan ya.
kasih keterangan. Yang ini adalah subproblem 2, yang ini subproblem 3. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian nanti kalau dipotong lagi, ya misalkan subproblem 2 dipotong atas dan bawah, kayak gitu ya. Nah, itu boleh. Yang penting teman-teman tuh bisa menunjukkan, oh ini loh daerah visible-nya gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya mau nggak mau sih harus sketsa lah, nggak usah bagus-bagus amat sih. Gitu. Itu ya. Atau ada juga gini teman-teman, ada juga teman saya tuh yang begini cara menggambarnya ya. Jadi subproblem 1, oke, dia buat di sini. Kemudian ini misal aja ya, ini misal. Misalkan sampai sini aja ya, misal ya. Misal teman-teman dapat soalnya kayak gini aja. Nah udah, jadi dia gambarkannya tuh di atas sini aja. Jadi subproblem 1, ini gambarnya ini, sketsanya aja gitu. Sketsanya, ini gambarnya ini, SP1. Nah SP2 dia gambar di sini. SP2 di sini, SP3-nya di sini. Di sini misal. SP4-nya misalkan cuma ini aja. SP5-nya mungkin cuma sini saja. Nah kayak gitu. Itu nggak apa-apa juga. Ya sketsa aja. Yang penting ya si pengoreksi soal itu tahu ya mana yang sedang dikerjakan. Tapi yang jelas pada saat pengerjaan soal itu harus ada ininya, ini harus ada ya. Dan yang wajib banget tuh yang LP relaxation ini harus ada. Oke, mungkin itu. Terima kasih pertanyaannya ya. Baik teman-teman, mungkin ini aja ya pertemuan kita kali ini. Mohon maaf ya kalau banyak kesalahan dan tolong diulang-ulang lagi, latihan lagi ya.